datang di hidupku. Lawat ku dengan hadir-Mu, jamah roh dan hatiku. Sembuhlah diriku. Yesus datang di hidupku. Lawatku dengan hadir-Mu, jamah roh dan hatiku. Sembuhlah diriku. Izinkan ku jamah jumbai di jubah-Mu, Yesus. Perkenanan-Mu sembuhkanku, biar ku berserah sujud menyembah-Mu, Tuhan, senantiasa. Yesus datang di hidupku. Lawatku dengan hadir-Mu, jamah roh dan hatiku. Sembuhlah diriku. Izinkan ku jamah jumbai di jubah-Mu, Yesus. Perkenanan-Mu sembuhkanku, biar ku berserah sujud menyembah-Mu, Tuhan, senantiasa. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Izinkan ku menikmati bait-Mu yang kudus. Kami rindukan jamahan-Mu. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu telah ketahuan, ia datang dengan gemetar dan menceritakan sebabnya ia menjamah dia. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Mungkin kita saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin ekonomimu yang sedang sakit, keluargamu yang sedang sakit, atau mungkin imanmu yang sedang sakit. Mari buka hatimu, datang pada Yesus, sama seperti perempuan yang datang dengan iman, menjamah jumpai jubah Yesus. Maka di sana ada kesembuhan, ada kemenangan, mujizat terjadi. Izinkan ku jamah jumbai di jubah-Mu, Yesus. Perkenanan-Mu sembuhkanku, biar ku berserah sujud menyembah-Mu, Tuhan,
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Senang sekali berjumpa dalam kesempatan ini, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama menyimak firman Tuhan. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan pada kali ini. Kami boleh bertemu kembali dalam ibadah virtual Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya. Biarlah Tuhan urapi dengan roh-Mu Tuhan. Berkati juga setiap kami yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, untuk kami boleh menerima dengan tanah hati yang subur, sehingga saat benih firman-Mu itu jatuh dalam kehidupan kami, akan berbuah berkali-kali lipat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam tema bulan Juni ini, kita punya satu tema, yaitu dipanggil untuk memberkati. Memberkati orang lain itu bisa dengan hal yang sangat sederhana. Dan pada kali ini saya ingin membagikan mengenai berkat di dalam menghargai Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca dalam kitab Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai 14. Dituliskan demikian. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu justru berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Ini kisah yang menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu Yesus ingin mengajar para muridnya dengan menceritakan bagaimana orang harus menghargai orang lain. Dan di sini tuliskan bahwa dalam perumpamaan itu Yesus memulai dengan satu kalimat yang menarik. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Dan perumpamaan ini adalah perumpamaan yang menarik sekali, yang waktu saya baca, perumpamaan ini nampaknya perlu kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Perumpamaan ini adalah mengenai bagaimana caranya menghargai orang lain dan mengerti diri kita sendiri. Saat kita menghargai orang lain, kita ini sedang memberkati orang lain. Dan saat kita sedang menghargai orang lain, kita pun juga sedang menerima satu berkat yang berasal dari Tuhan. Dan menariknya adalah Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini, Tuhan itu memandang hati. Hati di hadapan Tuhan itu adalah hal yang menarik. Bukankah semua orang dalam kehidupan ini sering memandang pakaian, sering memandang bagaimana muka, mungkin warna kulit, mungkin juga memandang berbagai macam hal, kedudukan, status sosial, tetapi Yesus memandang hati. Hati di hadapan Tuhan ini adalah hal yang utama. Ada dua tokoh di sini. Yang pertama adalah orang Farisi. Orang Farisi ini secara mata jasmani adalah orang yang terpandang, orang yang dia tampak saleh. Dan kalau kita melihat bagaimana pengakuan orang Farisi ini dalam Lukas pasal 18 tadi, justru dia berkata demikian, "Aku ini bukan perampok, aku ini bukan orang lalim, aku ini bukan orang yang tidak setia dengan istriku, aku bukan juga dari pemungut cukai." Pemungut cukai di sini adalah orang yang diperintahkan oleh orang-orang Romawi atau pemerintahan Romawi untuk mengambil pajak. Pajak ini adalah pajak yang diharuskan karena pada masa itu orang-orang Israel itu sedang dijajah oleh orang Romawi. Dan kemudian pajak ini bukanlah pajak yang dimau atau secara sukarela diberikan kepada dari orang Israel untuk pembangunan Israel, bukan, tetapi adalah pajak yang dimau oleh kerajaan Romawi, yang harus dipungut dan yang harus diberikan kepada pemerintah Romawi untuk membangun kerajaan Romawi. Dan orang Israel ini benci sekali dengan
pemungut cukai. Dan pemungut cukai ini adalah orang-orang yang dipilih oleh orang Romawi di orang-orang Israel. Artinya adalah pemungut cukai ini bukan berasal dari penduduk Romawi, tetapi penduduk yang ada atau warga negara Israel yang ditunjuk oleh pemerintah Romawi untuk mengambil cukai bagi teman-teman saudara setanah airnya. Dan kemudian pemungut cukai ini dianggap pengkhianat dan orang yang berdosa. Kenapa? Karena pada waktu itu pajaknya adalah ada dua, Bapak Ibu Saudara. Pajak dari Bait Allah, pajak agama, yang kedua adalah pajak Romawi. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa orang Farisi, ahli Taurat, kenapa benci sekali dengan pemungut cukai? Karena yang dipungut oleh pemungut cukai ini diserahkan bukan untuk Bait Allah, bukan untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk negaranya, tetapi ini adalah merupakan upeti atau hasil yang dirampas istilahnya untuk pemerintah Romawi. Dan dikatakan demikian dalam kehidupan rohani orang Farisi, dia berkata demikian, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Kalau kita lihat bagaimana orang Farisi ini hidup, nampaknya baik sekali. Dia berpuasa, dia juga memberikan persembahan 1/10 dengan setia. Kalau di gereja ada orang seperti ini, orangnya sering datang doa malam, sering datang ibadah, sering kali juga datang di dalam doa puasa, mungkin ada pengajaran dia datang, dia rajin sekali mengikuti ibadah-ibadah yang ada, dan orang ini punya nilai plus kalau di gereja. Dia rajin memberikan persembahan. Siapa pendeta yang nggak suka dengan orang yang memberikan persembahan? Nah, di sini kita melihat kualitas orang Farisi ini, nampaknya ini sangat menarik. Nampaknya baik. Tapi justru Yesus membandingkan seorang yang nampaknya saleh dibandingkan dengan pemungut cukai. Pemungut cukai ini secara jasmani adalah orang yang dibenci oleh teman-temannya. Kalau kita melihat bagaimana Sakeus, justru dikatakan, Yesus, mengapa engkau menumpang di rumah orang berdosa? Dan pada waktu Yesus itu meluangkan waktu di rumah Sakeus, itu banyak omongan sekali. Nah, di sini kita melihat Yesus membenturkan dua pribadi yang ada di dalam kehidupan nyata. Yang pertama adalah orang Farisi, orang yang secara rohani, secara kedudukan, secara mata jasmani adalah orang yang dipandang oleh orang lain itu baik. Yang kedua adalah pemungut cukai. Orang yang dipandang orang lain ini tidak baik, berdosa, bahkan dikatakan sebagai pengkhianat bangsa. Orang-orang yang seringkali memeras. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara, kita boleh belajar bagaimana Yesus dalam masa berkata mengenai dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-9 ini, justru Yesus ingin mengajarkan kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar, di mana Yesus ini justru membenturkan dua pribadi yang sangat bertolak belakang. Yang pertama adalah orang Farisi, pribadi yang sangat dihargai. Yang kedua adalah pemungut cukai, orang yang tidak dihargai. Dan di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, mereka berdua ini sama-sama berdoa. Orang Farisi berdoa, pemungut cukai berdoa. Lukas pasal 18 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Di sini saya melihat Bapak Ibu Saudara, Yesus ini mengajarkan hal yang kedua adalah berdoa itu bukanlah milik orang yang nampak rohani. Berdoa itu bukanlah sebuah hak khusus dari orang-orang yang sudah memberikan persembahan, orang-orang yang sudah taat. Berdoa ini bukanlah hak untuk orang-orang yang dalam kehidupannya dia berpuasa. Orang itu dalam berdoa mempunyai kerinduan hati. Saat orang Farisi ini berdoa,
Dia berdoa dengan menyombongkan dirinya. Dia berdoa dengan mengunggulkan apa yang sudah dia lakukan. Tuhan, aku ini orang benar. Aku tidak seorang pembunuh. Aku bukanlah orang lalim. Aku ini sama istriku setia. Dalam kehidupanku aku menjaga puasaku. Dalam kehidupan pekerjaanku aku menyisihkan sebagian pendapatanku untuk aku berikan kepadamu. Dan ini kalau kita melihat Yesus sedang mengajarkan Bapak Ibu Saudara untuk datang kepada Tuhan. Harusnya orang itu layak datang ke Tuhan kalau dia hidupnya sudah benar. Kalau dia itu hidupnya sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tetapi Yesus justru mengajarkan sesuatu yang berbeda. Doa itu merupakan hak semua orang, bukan hak dari orang-orang tertentu saja. Doa ini bukanlah hak khusus bagi orang-orang yang sudah memberikan persembahan, orang yang berpuasa, orang yang membaca Alkitab. Justru berdoa ini merupakan hak istimewa bagi setiap orang yang rindu akan hadirat Tuhan. Di sini seorang pemungut cukai ini tahu posisi dirinya. Dia dibenci oleh banyak orang. Dia dipinggirkan oleh banyak orang. Dia justru dicap sebagai orang berdosa. Tapi saat dia berdoa, dia menyingkir ke tempat yang mungkin ada di pinggiran. Bukan di tengah untuk dilihat orang. Dia justru berkata, Tuhan, ampuni aku orang berdosa ini. Saya di sini melihat Bapak Ibu Saudara, dalam berdoa kita tidak dihakimi sama Tuhan. Kadangkala kita ini untuk datang ke hadirat Tuhan untuk berdoa, kita ini sudah berprasangka buruk dulu. Apakah aku diterima doanya? Aku ini masih banyak dosa, aku masih banyak pelanggaran, aku kadang masih melukai banyak orang di sekitarku. Puji Tuhan kalau kita ini masih punya saat untuk kita berdoa ini kita merasa, aduh ada introspeksi dulu. Karena dalam berdoa ini kita justru mempersiapkan hati kita untuk kita ini belajar. Belajar apa? Melihat bagaimana diri kita ini tidak sempurna di hadapan Tuhan. Karena yang sempurna itu adalah hanya Tuhan kita yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang mati di kayu salib bagi dosa kita. Sehingga kita ini punya hak untuk datang ke dalam hadirat Tuhan tanpa Tuhan menghakimi siapa kita, apa yang kita lakukan, bagaimana kita ini dalam kehidupan sehari-hari masih ada dosa, masih ada pelanggaran. Dan itulah yang harusnya kita pegang. Kita harus mencintai doa. Karena doa ini bukanlah hak istimewa bagi orang-orang yang lurus-lurus, bukanlah hak istimewa bagi orang yang memberikan hidupnya ini, mempersembahkan dari pekerjaannya, bukanlah hak istimewa dari orang yang berpuasa, tapi setiap orang diberi hak yang sama, yaitu untuk datang kepada Bapaknya. Kita boleh belajar Bapak Ibu Saudara, dari sinilah ternyata Tuhan itu menghargai setiap manusia itu sama. Baik yang dia itu setia, maupun kadangkala bagi yang sering jatuh bangun dalam kesalahan dan dosa. Maka dari itu, mari kita jaga hati kita, jaga kehidupan kita, supaya kita ini jangan terus-menerus diperbudak oleh dosa. Yang ketiga adalah Yesus sedang mengajarkan bagaimana kita menghargai orang lain. Saat kita merasa superior, kita kadang merendahkan orang lain ini dengan tidak sadar, Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ke 9. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allahmu, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang boleh mengklaim bagaimana kehidupannya itu adalah kehidupan yang layak di hadapan Tuhan, itu adalah Paulus. Paulus ini seorang yang berubah hidupnya karena kasih Tuhan. Paulus ini yang dalam kehidupannya dia pikir tadi menjalankan Taurat itu dengan sempurna, dengan benar. Namun ternyata dia mengatakan apa yang aku lakukan dahulu itu merupakan sampah. Dan aku ini berjuang supaya aku mencapai tujuan, yaitu surga yang mulia. Dan Paulus ini adalah orang yang dalam kehidupannya ini jadi berkat bagi banyak orang lain. Tetapi justru Paulus ini tidak pernah meninggikan diri. Paulus ini tidak pernah menganggap dirinya ini lebih dari orang lain. Paulus tidak pernah memegahkan dirinya, tidak pernah menyombongkan karunia rohaninya. Justru Paulus mengatakan, hai,
Aku ini diselamatkan oleh karena kasih karunia. Itu karena hasil imanku kepada Yesus, karena aku percaya Dia yang menyelamatkanku, bukan hasil usahaku. Maka dari itu merupakan hadiah dari Allah kalau aku ini bisa percaya, kalau aku ini bisa mengerti makna salib itu karena Roh Kudus yang ditanam dalam hidupku. Itu bukan hasil usahaku. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita menghargai orang lain ini dengan yang pertama kali adalah kita melihat kita merupakan produk dari salib Yesus yang setia. Sehingga kita ini bisa menghargai orang lain sama seperti Yesus menghargai kita. Kesombongan rohani bisa terjadi saat kita ini merasa melakukan lebih dari orang lain. Mungkin kita merasa memberikan persembahan lebih banyak. Mungkin kita merasa lebih banyak berdoa daripada orang lain. Mungkin kita merasa kita lebih banyak membaca firman Tuhan dari orang lain. Tapi justru apa yang kita bisa lakukan semuanya itu lebih dari orang lain. Itu bukan kekuatan kita, tetapi karena kasih anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan lebih. Bapak Ibu Saudara, sama seperti murid-murid Yesus saat Dia sedang duduk dan bercengkrama. Dan Yakobus bersama Yohanes anak Zebedius ini meminta satu hal. Dan permintaan mereka ini adalah demikian. Guru, satu kali nanti biarkanlah kami ini duduk di sebelah kanan dan kirimu pada saat semuanya sudah selesai di kemuliaan nanti. Dan ini menjadi satu pergunjingan, satu perdebatan, dan murid-murid yang lain pun marah, Bapak Ibu Saudara. Di sini kita melihat murid Yesus pun bisa terjebak untuk dia menghargai dirinya lebih. Dia merasa Yakobus, Yohanes bersama Petrus ini adalah murid yang dekat sekali dengan Yesus. Dan Yakobus bersama Yohanes ini merasa mereka lebih daripada murid-murid yang lain. Tetapi saat permintaan mereka, saat mereka menghargai diri mereka lebih, justru Yesus mengatakan, barang siapa mampu minum cawan murka Tuhan, biarlah dia duduk bersamaku. Dan mereka mengatakan aku mampu, tetapi Yesus mengatakan engkau tidak mampu. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, jangan overestimate atau jangan kita ini merasa diri kita ini mampu melakukan banyak hal. Karena dalam kehidupan kita ini sebagai manusia terbatas sekali. Semua manusia ini di hadapan Tuhan itu kedudukannya sama. Nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih tinggi. Dan kita boleh belajar bagaimana Yesus ini menghargai murid-muridnya sama. Yang keempat, yang terakhir, berkat dalam menghargai. Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain, Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal 2 ayat keempat dan 3 mengatakan demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saat kita menghargai orang lain, saat kita ini merasa orang lain pun itu lebih dari kita akan mempunyai yang namanya kepentingan bersama. Kita tidak menjadi orang egois. Kalau kita dalam kehidupan kita, yang penting aku dulu. Yang penting apa yang aku dapatkan dulu, orang lain urusan terakhir. Di sini kita boleh belajar, kalau kita tidak mencari puji-pujian dari orang lain, kita tidak merasa diri kita lebih tinggi dari orang lain, kita ini belajar untuk memberikan atau kita belajar untuk memberkati orang lain dengan mendahulukan kepentingan bersama. Saat kita ini belajar rendah hati, maka kita sedang tidak egois, Bapak Ibu Saudara. Rendah hati dengan rendah diri beda sekali. Saat orang rendah diri, dia merasa bahwa dirinya ini tidak layak, dirinya ini penuh kekurangan. Rendah hati adalah dia tahu bahwa dalam kehidupannya dia bukanlah orang yang sempurna. Dia tahu bahwa dalam kehidupannya ini masih banyak kesalahan. Dia tidak menyombongkan dirinya. Itu yang namanya rendah hati. Kalau orang rendah diri, dia merasa, aku ini hidupnya kayaknya banyak yang kurang. Dalam kehidupanku, aku ini nggak layak. Dalam kehidupanku ini, aku kurang ini, kurang itu. Aku nggak layak buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita semua ini adalah anak-anak Tuhan. Jangan sampai jati diri kita ini hilang. Jangan sampai kita ini salah akan rendah diri dan rendah hati. Saat kita rendah diri, maka kita sedang menghargai kita sebagai orang yang tidak berguna. Tetapi saat kita rendah hati, kita ini menghargai orang lain jauh
lebih penting dari kita. Yang kedua, berkat dalam menghargai ini adalah kita juga menerima penghargaan dari Tuhan. Lukas pasal 18 ayat 14 katakan demikian. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan, ia akan ditinggikan. Bapak, Ibu, Saudara, saat kita ini belajar untuk menghargai orang lain, saat kita ini belajar untuk memberikan apresiasi, kita memandang orang lain ini juga mempunyai kelebihan. Saat kita tidak memandang orang lain rendah, kita ini sedang membangun diri kita di hadapan Tuhan. Kita sedang merasa dalam kehidupan kita, aku bukanlah orang sempurna. Kita merasa bahwa dalam kehidupan kita, kita masih ada salah. Dan kita bisa mengerti bahwa diri kita adalah bukanlah diri yang sempurna. Saat kita merendahkan diri kita, saat kita membawa hati yang benar, saat kita tidak merasa kita ini superior, justru saat itulah Tuhan tinggikan, Bapak, Ibu, Saudara. Rendah hati ini membawa kepada berkat yang lebih. Tuhan tidak menyukai orang-orang yang tinggi hati. Dalam kehidupan kita, kita sering berkata, aku bisa, aku melakukan ini karena kemampuanku. Aku melakukan segala sesuatu karena aku ini adalah orang yang mampu. Saat kita merasa bahwa kehidupan kita ini semua karena kekuatan kita, kita ini juga menganggap diri kita superior. Semua yang kita alami, semua yang kita hadapi, semua yang kita bisa lakukan, itu semata-mata karena kasih anugerah Tuhan. Dan biarlah di dalam kehidupan kita ini kita boleh belajar, Bapak, Ibu, Saudara, menghargai orang lain, sama seperti Yesus menghargai kita. Sebagai kesimpulan, jadilah orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan dan jadilah berkat dalam komunitas kita dengan menghargai orang lain. Saat kita menghargai orang lain, saat kita tidak memandang rendah orang lain, kita sedang memberkati orang lain. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati untuk berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur buat kesempatan kali ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap apa yang kami boleh dengar pada kesempatan kali ini, Tuhan berkati kami. Berkati kami untuk menghargai orang lain, berkati kami untuk juga mengerti orang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat rahmat anugerah-Mu turun atas kami, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat cinta kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai memberkati kami semua dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, ibadah virtual pada kesempatan kali ini sudah selesai. Dan memang dari himbauan pemerintah sudah memperbolehkan gereja untuk dibuka kembali. Namun Gereja Yesus Gembala sedang memikirkan protokol-protokol, juga bagaimana kita membuka ibadah. Untuk bulan Juli kita masih akan ibadah secara virtual, Bapak, Ibu, Saudara. Saya mohon Bapak, Ibu, Saudara yang di Kota Magelang bersabar untuk kita bisa beribadah bersama. Kita boleh menjaga kesehatan kita boleh berolahraga, kita tidak boleh stres, kita harus berserah kepada Tuhan, dan makin hari kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetaplah kita ini beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, dan juga belajar dari rumah. Tuhan Yesus memberkati.